pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan Public Expose Live 2022 sebagai salah satu rangkaian kegiatan peringatan 45 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan SRO, Bursa Efek Indonesia, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak, Ibu, Direksi, dan perwakilan manajemen dari perusahaan tercatat atau emiten, tamu undangan, dan seluruh peserta yang telah menghadiri kegiatan pada pagi hari ini. Public Expose Live 2022 merupakan langkah OJK dan SRO untuk memfasilitasi perusahaan tercatat dalam memenuhi peraturan pencatatan Bursa Efek Indonesia yang mewajibkan perusahaan tercatat untuk melaksanakan public expose sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memfasilitasi masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perusahaan tercatat langsung dari pihak manajemen perusahaan tercatat, membuka akses dan hubungan yang lebih luas antara investor dengan perusahaan tercatat, serta meningkatkan pemahaman investor terhadap kinerja perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, dengan melihat efektivitas kegiatan Public Expose Live di tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2020 kegiatan diikuti oleh total peserta 41.631 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 49.000 yang berasal dari dalam dan luar negeri, dan pada tahun ini Public Expose Live kembali diselenggarakan secara virtual selama 5 hari pada tanggal 12 hingga 16 September 2022 dan diikuti 54 emiten. Masa pandemi menyadarkan kita semua bahwa pemanfaatan teknologi digital memiliki peran dan dampak yang sangat besar dalam membantu penyebaran informasi pasar modal, kegiatan publik, jangkauan teknologi yang ada memungkinkan masyarakat atau investor dari seluruh wilayah berbagai Indonesia mendapatkan akses yang sama, mendapatkan informasi dan berita terkini mengenai pasar modal Indonesia. Oleh karena itu, kami berharap penyelenggaraan Public Expose Live 2022 dapat diterima dengan baik dan dapat menjadi salah satu sarana memperoleh informasi serta sekaligus edukasi pasar modal Indonesia dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat dimanapun berada. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan Public Expose Live 2022 ini. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan pasar modal Indonesia. Terima kasih. Do you think you know Addy? Construction company? Infrastructure? Well, you're not wrong. But it goes beyond your imagination. Here's a story you have never heard before. The world's business has changed since the pandemic, but our company experienced a tremendous change to keep growing. We are more than just a construction company. See this beautiful property? Fascinating, isn't it? We provide hospitality for each of our customers. We manufacture and manage our projects passionately that could improve connectivity, efficiency, and ease of access for citizens' lives. And that's not all. We do much more. Dari Banda Aceh ke Sigli itu sudah
86% ini cepat sekali, sehingga konstruksinya bisa mengikuti dengan cepat. Committed to build a sustainable development that meets the needs of the present and future, which the economy, environment, and society depend on. As the leading construction company, ADI continues to grow to provide the best in every construction. From monumental projects to green economic development, ADI makes your vision come alive. So, what do you think of ADI now? Brilliant! Brilliant! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2022 dalam rangka 45 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia pada sesi Public Expose oleh PT Adikarya Persero Tbk. Sebagai informasi, PT Adikarya Persero Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Maret 2004 dengan kode perdagangan ADI yang bergerak di bidang jasa konstruksi sehingga perseroan masuk ke dalam sektor infrastruktur. Kami ingin menginformasikan kepada seluruh peserta bahwa pada sesi Public Expose Live 2022 terdapat fitur terjemahan bahasa Inggris yang dapat diakses oleh peserta pada tombol Interpretation pada panel bawah Zoom webinar. Silahkan klik tombol interpretasi, kemudian pilih saluran audio English atau Indonesian, klik Mute Original Audio untuk menyembunyikan suara pembicara dan hanya mengaktifkan suara juru bahasa. We would like to inform all of participants that in the Public Expose Live 2022 session, there is an English translation feature, which participants can access on the interpretation button on the bottom panel of Zoom webinar. Please click the interpretation button, then select the English or Indonesian language audio channel, click Mute Original Audio to hide the speaker voice and only activate the interpreter's voice. Hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu, Manajemen Perseroan, Bapak Entus Asnawi Mukson, selaku Direktur Utama. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Bapak AAG Agung Darmawan, selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bapak Asuko Widikdo, selaku Direktur Operasi 1. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Bapak Kunjung Setia Barata, selaku Direktur Operasi 2. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ibu Vera Kirana, selaku Direktur IHSE dan Pengembangan Bisnis. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Pak. Dan Bapak Agus Karyanto, selaku Direktur Human Capital dan Sistem. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Acara ini akan dimoderatori oleh saya, Fitra Firma Kurniawan dari PT Bursa Efek Indonesia, yang akan memandu acara pada siang hari ini. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk disampaikan melalui fitur Q&A atau kolom pertanyaan pada Zoom, yang selanjutnya akan kami bacakan pada saat sesi tanya-jawab nanti. Kami juga ingin menginformasikan kepada seluruh peserta bahwa pada akhir acara nanti akan ada pengundian hadiah door prize sebesar masing-masing Rp200.000 dan tambahan dari ADI sebesar Rp800.000, sehingga total door prize untuk masing-masing 3 orang pemenang adalah sebesar Rp1 juta. Bila ingin berpartisipasi, Bapak dan Ibu cukup mengisi kuesioner pada link yang akan kami sediakan. Link untuk kuesioner dapat Bapak dan Ibu temukan pada running text yang akan tayang di layar Bapak dan Ibu semuanya. Baik, untuk memulai presentasi, saya persilahkan kepada Bapak atau Ibu Direksi untuk memberikan paparan. Kepada Bapak atau Ibu Direksi, kami persilahkan. Terima kasih Pak Fitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati para pemegang saham dan Bapak Ibu para investor yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih atas kehadirannya dan atas
ketertarikannya dan juga atas perkenannya untuk berinvestasi pada saham Adikarya. Selanjutnya, pertama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada IDX BI yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan public expose pada kesempatan ini. Dan sebagai perusahaan publik memang punya kewajiban setiap tahun paling tidak sekali untuk menyelenggarakan public expose. Dan pada kesempatan ini, dan terima kasih kami sudah diberikan kesempatan untuk gabung dalam Public Expose Live 2022. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, saya kira hadir di tempat kita ini saat ini lengkap 6 direksi, cuma kebetulan berbeda tempat. Saya dan Pak Agung ini ada di Kementerian BUMN. Kebetulan hari ini tadi baru menyelesaikan rapat koordinasi dengan Kementerian BUMN, dan 4 lainnya direksi, Pak Punjung, Pak Agus Karyanto, Pak Suko, dan Ibu Vera ada di kantor pusat kami di Pasar Minggu. Saya kira baik, untuk selanjutnya Pak Agung akan memaparkan paparan pada kesempatan ini. Terima kasih, silakan Pak Agung. Terima kasih Pak Dirut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekilas akan kami sampaikan tentang profil perusahaan, bahwa Adikarya merupakan salah satu BUMN konstruksi yang berdiri sejak 1960 dengan berbagai proyek-proyek monumentalnya. Diantaranya di sini disebutkan ada dari yang lama di Monas sampai dengan saat ini yang terakhir di AA Maramis, ya, proyek AA Maramis, Stadion FIBA, basketball yang sedang kita kerjakan, yang sudah jadi. Juga kita punya jembatan Pulau Balang, LRT Jabodebek yang kita kerjakan sebagai kontraktornya, dan berbagai proyek lainnya. Sampai dengan saat ini kepemilikan ADI 51% oleh negara dan 49% dimiliki oleh publik. Untuk jajaran komisaris dan direksi, kami sampaikan bahwa jajaran komisaris kami sampai dengan saat ini, sejak RUPS terakhir di bulan April, Bapak Komut, Bapak Dodi, Bapak Cahyo, Bapak Widiarto, Pak Justinus Prastowo, Pak Abdul Muni, dan Pak Hieronymus Helapo. Beliau adalah komisaris-komisaris yang memiliki background kompetensi yang cukup mensupport kami, jajaran BOD, sehingga kami bisa melalui masa-masa sulit kemarin ketika terjadi COVID 2020-2021, dan kita melalui dengan baik berkat sinergi dan kerjasama serta dukungan dari bapak-bapak komisaris. Untuk direksi tadi sudah diperkenalkan, kami tidak sampaikan kembali bahwa kami sejak RUPS April masih terdiri dari Pak Dirut, Pak Untus, kami sendiri sebagai CFO, Pak Agus Karyanto sebagai Direktur HC, Pak Suko, Direktur Operasional 1, Pak Punjung, Direktur Operasional 2, dan Ibu Vera, Direktur KHSE dan Pengembangan Bisnis. Berikutnya ingin kami sampaikan pula bahwa line bisnis kita, secara garis besar kita memiliki 4 line bisnis, yaitu engineering and construction, property dan hospitality, manufaktur dan investasi dan konsesi. Mostly masih di engineering and construction yang memberi sumbangan besar, lebih dari 70% dalam bisnis kita. Sementara untuk yang perlu di-highlight di sini adalah property dan hospitality yang dimiliki ADI, memiliki sedikit keunikan yang berbeda dengan perusahaan konstruksi yang lain, di mana untuk property dan hospitality ini kami dikelola oleh 2 anak perusahaan yang memiliki keunikan. Untuk ACP atau Adi Commercial Property, unit-unitnya atau lokasinya berada di sepanjang TOD. Sementara untuk APP di anak perusahaan kami yang satunya itu mostly berada di berada di dekat kampus-kampus, seperti di dekat UI di Jakarta, di UI, UGM,
Jogja, di Bandung, di Malang, dan lainnya. Jadi kami keunikannya dibanding yang lain adalah kami mendekati kampus dan satunya ada di jalur TOD. Untuk investasi dan konsesi pun kami juga memiliki sedikit keunikan, yaitu kami sudah masuk pula ke dalam investasi yang bersifat water management maupun waste management, yang harapan kita ke depan green environment menjadi fokus dan juga ini bisa menjadi recurring income yang baik bagi kita. Sementara untuk investasi pada jalan tol, kami juga memiliki kebijakan bahwa kami tidak masuk dalam jumlah yang besar dan kami masuk bersifat temporary untuk kemudian kami lepaskan juga karena kami membutuhkan pekerjaan konstruksinya, sehingga kami masuk dalam porsi yang minim saja untuk di dalam proyek tol. Namun demikian, walaupun minim, kami tetap memperhitungkan tentang resiko di mana untuk jalan-jalan tol yang kita miliki, yaitu Jogja Solo dan Jogja Bawen, memiliki LHR yang cukup tinggi dengan IRR juga yang cukup tinggi. Kurang lebih untuk lini bisnis poin yang bisa diambil tersebut. Nah, dari sisi industri, kami dapat sampaikan di sini bahwa ini beberapa hal yang menurut kami cukup positif bagi industri konstruksi, di mana kondisi kita di Indonesia sudah kembali normal dengan dibandingkan pandemi, dengan pertumbuhan PDB yang cukup baik dengan peningkatan kurang lebih 5,3%. Yang kedua, dari kembali normalnya kondisi perekonomian kita, bisa juga melihat bahwa infrastruktur mendapatkan perhatian yang cukup baik ketika di dalam anggaran belanja negara disebutkan pula terjadi peningkatan porsi infrastruktur besar 7% atau kurang lebih 392 triliun di tahun 2023. Dari sisi COVID juga sudah makin teratasi dan kita sudah mulai tumbuh. Efek dari COVID sudah mulai bisa kita mitigasi. Yang berikutnya juga penting di dalam industri konstruksi adalah bagaimana dukungan pembiayaan bagi infrastruktur di luar dari pembiayaan konvensional yang sudah ada, di mana di sini beberapa hari yang lalu, minggu lalu, kita sudah bisa juga melihat bahwa INA atau Indonesia Investment Authority sudah mendukung atau berhasil menyelesaikan transaksinya dengan rekan kita Waskita. Mudah-mudahan ini menjadi awalan bagi industri infrastruktur Indonesia, di mana terdapat alternatif-alternatif bagi pembiayaan infrastruktur Indonesia. Khusus untuk INAIA sendiri, kami pun mendapatkan juga beberapa indirect, ya, saat ini masih indirect benefit dengan adanya beberapa kesepakatan antara kita dengan INA. Berikutnya, untuk ongoing project, sampai dengan bulan Juli ini, kami mengerjakan 175 project yang ongoing. Ini kami sampaikan beberapa project yang bisa disampaikan, misalnya di Aceh ada tol Sigli Banda Aceh yang kami kerjakan, ada pula di Kalimantan Timur ada intake air baku Sepaku, jembatan Pulau Balang, dan akan ada proyek-proyek terkait dengan IKN. Sementara di Jawa ini tadi kami sampaikan tol Solo Jogja sedang kita kerjakan, kemudian tol Jogja Bawen yang akan juga kita kerjakan dengan cepat, lalu smelter Manyar Gresik yang juga sedang kita kerjakan, dan yang terbaru adalah kita mulai mengerjakan kembali MRT 202, mana sebelumnya 201, sekarang MRT 202 pun kita sudah dapatkan proyeknya. Sampai dengan bulan Juli, kontrak baru, mungkin berikutnya adalah kontrak baru, yang kita dapatkan adalah sebesar 15,9 triliun, di mana masih didominasi
oleh kontrak dari engineering dan konstruksi, sementara properti sekitar 5% dan yang lainnya sekitar 8%. Apabila melihat dari growth kontrak baru dibanding tahun lalu year on year, terjadi peningkatan kurang lebih 103,8%. Berikutnya yang ingin kami sampaikan terkait dengan kompetensi kami yang mulai meningkat di luar kompetensi yang sudah biasa kami lakukan seperti konstruksi, gedung dan sebagainya. Kompetensi kami di perkeretaapian maupun atau di railway ini juga cukup baik, sebagaimana terbukti pula sudah beberapa proyek perkeretaapian yang kita sudah lakukan di beberapa wilayah di Indonesia. Dan terakhir tadi kami sampaikan adalah kepercayaan pada kita dari proyek MRT Jakarta, MRT 202, yang juga kita dapatkan proyeknya berkolaborasi dengan Shimizu. Mudah-mudahan ini juga akan memberikan makin tambahan-tambahan capability ADI di luar capability yang memang sudah kita miliki. Berikutnya sedikit kami highlight bagaimana properti yang dimiliki ADI, tadi sempat kami bahas sekilas, berbeda dengan properti-properti pada umumnya. Kami untuk yang ACP atau Adi Committed Property yang di sebelah kiri ini, kita memiliki 12 proyek yang berada di sepanjang jalur LRT, yaitu dari Bekasi Timur, Cibubur untuk fase 1 ini sampai ke Duku Atas. Nah, ke-12 proyek ini yang sekarang mulai membaik dari sisi take up sales-nya setelah makin pulihnya kondisi pasca COVID. Kami berharap dengan makin mendekati pengoperasian LRT, maka sales ataupun pendapatan kami dari sisi ACP akan kembali membaik. Demikian pula dengan apartemen-apartemen kita di Adi Persada Property yang kami sampaikan tadi dekat kampus. Memang sejak tahun 2020 cukup terpukul sampai dengan saat ini masih belum pulih, mengingat kampus-kampus juga kebanyakan masih offline. Namun sudah sejak tahun ini yang kami evaluasi dari beberapa kampus mulai Agustus kemarin sudah dilakukan pertemuan-pertemuan secara offline. Kami berharap dengan mulai offline-nya kampus-kampus, hal ini bisa meningkatkan sales kita di APP. Berikutnya, bisnis kami yang kita akan juga menjadi fokus adalah bisnis-bisnis yang berbasis lingkungan. Nah, di sini kita sebagai kontraktor itu melihat peluang-peluang konstruksi yang berbasis lingkungan seperti penanganan limbah perkotaan dan sektor. Selain sebagai kontraktor, ADI pun telah memiliki pengolahan limbah terpadu yang ada di saat ini. Pertama ada di kawasan industri Medan. Kami berharap apabila dari review-review yang ada, bisnis ini cukup memberikan revenue dan margin yang baik, maka tentu saja kita akan bisa melakukan cloning atas proyek-proyek yang ada. Di sini beberapa yang sudah kita lakukan, yang dari sisi limbah adalah PTSD Kota Denpasar, Bantar Gebang, dari sisi air ada Spam Dumai dan Spam Karyan Serpong yang akan kita kerjakan tahun ini dan tahun depan. Berikutnya ingin kami highlight juga adalah bagaimana kami sampai dengan saat ini sejak bahkan di saat COVID bisa memenuhi semua kewajiban-kewajiban pendanaan maupun kewajiban jatuh tempo yang terjadi. Pada saat kami melakukan isu obligasi kita bulan Mei, kita juga bisa memperoleh oversubscribe atas obligasi yang kami keluarkan, di mana dari obligasi yang kami keluarkan tersebut, selain oversubscribe juga kita mendapatkan kupon yang relatif lebih rendah daripada existing kupon sebelumnya, dan memiliki tenor yang juga cukup panjang sampai dengan 7 tahun. Jadi ada 3, 5, dan 7 tahun. Artinya
dengan kondisi-kondisi yang fluktuasi yang ada saat ini, kami sudah berhasil mengamankan kupon apapun cost of fund kita untuk jangka yang relatif cukup baik. Ini terkait dengan yang disampaikan di tengah ini, reprofiling hutang. Ini maksudnya reprofiling dari yang tadi jangka pendek di obligasi sudah bisa kita panjangkan menjadi 5 dan 7 tahun, 3, 5 dan 7 tahun. Nah, sebagai indikatornya dari sisi rating, kita bisa menjaga rating kita tetap pada kondisi rating A- dari 2019 sampai dengan saat ini, meskipun untuk outlook pada tahun 2020 sempat terkoreksi menjadi negatif outlook, namun kembali stable di tahun 2021 dan 2022. Beberapa hal yang sudah kita lakukan dan akan kita kembali perkuat maupun kita fokuskan kembali dan review adalah bagaimana korporasi dalam hal ini adikarnya melihat 3 poin penting yang harus dilakukan dalam strategi perusahaan, yaitu melihat kapabilitas internal yang harus terus ditingkatkan baik dari sisi resiko, manajemen risiko, operasional, maupun yang terpenting juga adalah di sisi bisnis properti. Nah, banyak terobosan-terobosan yang dilakukan dari sisi operasional maupun dari sisi pemasaran properti. Mungkin nanti kita bisa elaborasi lebih lanjut. Sementara untuk peluang bisnis, sempat kami sampaikan tadi, kita meskipun kita ada beberapa investasi yang kita masuk, namun kita lakukan secara selektif dan prudent dengan parameter-parameter yang cukup ketat. Yang tadi salah satunya kami sampaikan adalah masalah LHR maupun IRR. Juga untuk peluang bisnis kami melihat ke depan akan banyak peluang-peluang di bisnis green and sustainable business. Oleh karena itu kompetensi kami dan bisnis-bisnis ke arah ini akan menjadi fokus Adikarya ke depan. Strategi keuangan, dari sisi keuangan, sebagaimana kita ketahui kondisi ADI adalah perusahaan BUMN karya saat ini yang paling kecil kondisi modal ataupun kapitalnya. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk meningkatkan modal dengan PMN dan berbagai corporate action lainnya terus kita lakukan, dan alhamdulillah puji syukur tahun ini kita akan disupport dengan PMN sebesar 1,976 yang akan dibarengi tentu saja dengan red issue. Kami berharap dengan adanya penguatan modal melalui PMN dan red issue ini, maka handicap ADI dari sisi equity akan bisa teratasi. Selain itu juga kami menyadari cash flow operasional adalah menjadi penting. Oleh karena itu untuk proyek-proyek besar dan kita pun melakukan percepatan untuk cash in-nya. Oleh karena itu sebagaimana Bapak Ibu bisa lihat dalam beberapa keterbukaan hukum informasi kami, pembayaran dari LRT Jabodebek maupun dari sisi Aceh Sigli, ya, di mana 2 proyek besar ini itu sudah mulai on time dan sudah mulai sesuai dengan schedule yang kita harapkan. Nah, dengan demikian kita memiliki room cash flow yang cukup baik di tahun-tahun ini. Berikutnya sedikit tentang kondisi keuangan, bahwa meskipun arahnya saat ini kami dibandingkan tahun sebelumnya sudah mulai membaik, namun demikian angka-angka memang belum bisa kembali kepada posisi sebelum COVID. Namun demikian dengan kerja keras dan optimisme yang serta dukungan dari Bapak Ibu sekalian serta dari stakeholder yang lain termasuk dari Kementerian BUMN dan PUPR, kami berharap kami bisa segera pulih untuk kembali kepada angka-angka sebelum COVID. Di sini dari sisi pendapatan meskipun terjadi peningkatan 42% dibanding tahun yang lalu, laba kotor juga ada sedikit peningkatan dibandingkan tahun lalu. Ekuitas kita juga saat ini sudah mulai meningkat daripada tahun lalu. Rasio time interest loan juga sudah lebih baik daripada tahun lalu. DER juga sudah mulai sedikitlah membaik ini DER-nya.
Dan laba bersih meskipun secara year on year meningkat 22%, namun memang angkanya masih jauh daripada angka bottom line sebelum COVID. Kami berharap kondisi-kondisi ini akan makin membaik sejalan dengan rencana corporate action yang akan kita lakukan. Sebagai penutup, kami sampaikan di sini beberapa hal yang kami rasa perlu kita highlight sebagai bagian dari keterbukaan ini, yaitu kesuksesan penerbitan obligasi 2022 ini yang kemarin kita sampaikan oversubscribe itu menjadi indikator bagi kita bagaimana trust yang diberikan oleh stakeholder kepada kami masih ada, dan dengan itu kami manfaatkan dengan melakukan profiling jangka pendek kita yang makin jadi jangka panjang dari sisi leverage-nya. Juga tadi disampaikan bahwa dari sisi kontrak kita signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan kami harapkan dengan adanya stimulasi dari pemerintah dengan peningkatan anggaran untuk infrastruktur ini juga menjadi stimulus yang baik bagi Adhikarya. Kemudian dengan makin mendekatnya penyelesaian proyek LRT Jabodebek dan Tol Aceh Sigli yang merupakan dua proyek besar ADI saat ini tentu saja akan memberikan dampak cash in yang signifikan bagi kami di tahun 2022 dan 2023. Untuk bisnis juga kami akan mulai masuk ke bisnis lingkungan, dan kami berharap dengan penguatan ekuitas maupun kapital ADI dengan adanya corporate action, PMN dan right issue tentu saja akan memberikan dampak yang positif bagi kinerja keuangan ADI. Demikian kami sampaikan, kami kembalikan kepada Pak Dirut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agung atas paparannya yang komprehensif. Dan kami tambahkan, dalam 2 tahun terakhir ini memang strategi yang kami terapkan ini bagaimana kita bisa bertahan, tetap tumbuh dengan positif, sekalipun mungkin minim, tapi harapannya ke depan nanti dengan tadi beberapa indikator-indikator yang sudah menjadi lebih baik dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu, 2020-2021. Nah, ini ke depannya diharapkan ADI pun bisa berkinerja dengan baik. Pak Fitra, saya kira itu yang dapat kami paparkan. Kemudian kami kembalikan ke Pak Fitra, barangkali kalau ada yang perlu ditambahkan. Baik, terima kasih atas paparan luar biasa yang sudah disampaikan oleh manajemen perseroan. Bapak dan Ibu, tibalah kita pada saat sesi tanya jawab. Kami lihat telah banyak pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang telah masuk pada kolom Q&A, dan akan kami bacakan satu persatu untuk dapat dijawab langsung oleh manajemen perseroan. Baik, pertanyaan yang pertama dari Bapak atau Ibu Erman Sumirat. Pertanyaannya adalah, dengan tingkat inflasi pasca naiknya BBM yang memungkinkan naiknya bunga, bagaimana nanti dampaknya kepada profitabilitas ADI? Kemudian, apakah ada strategi aset recycling untuk mengurangi tingkat utang dan memperbaiki likuiditas? Dari Bapak Erman Sumirat, Value Investor Retail. Baik, silahkan Bapak atau Ibu untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih Pak Fitra, dan terima kasih Pak Herman Sumirat atas pertanyaannya. Inflasi pasca kenaikan di triwulan 1 ini memang mau tidak mau berdampak kepada kami, karena itu barangkali Bapak juga bisa melihat bahwa memang terjadi dampak dari itu pada kenaikan HPP. Jadi kalau di konstruksi ini kita ada 2 pada umumnya. Proyek-proyek ini, proyek yang sifatnya jangka panjang atau proyek yang sifatnya tahunan atau single year dan multi years. Untuk yang proyek-proyek yang single years pada umumnya
ini sudah kita secure dengan menambahkan risiko. Kemudian untuk yang proyek-proyek jangka panjang ini juga biasanya dilengkapi dengan pola perhitungan eskalasi. Tapi memang betul bahwa di triwulan 1 kemarin kejadiannya ini luar biasa karena eskalasi saja tidak cukup untuk menampung ini. Karena itu upaya-upaya yang kami lakukan adalah dengan cara mengajukan kepada para pemberi kerja untuk memberikan toleransi perubahan terhadap harga-harga atau ada klaim tambahan atas kenaikan harga yang melebihi dari batas-batas yang dianggap normal. Karena itu upaya ini sudah kami lakukan baik secara secara perseroan sendiri, kemudian juga melalui asosiasi, dan asosiasi juga sudah membahas ke berbagai pihak yang berkepentingan. Itu untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, apakah ada strategi recycling aset untuk menambahkan likuiditas? Betul bahwa itu juga kami lakukan, bahkan tanah yang belum kita kembangkan, yang akan kita kembangkan pun bisa saja kalau misalnya ada peminatan dari pihak lain, baik dilakukan misalnya dengan jual beli maupun dengan pola-pola kerjasama untuk kita bisa memberikan kontribusi ke perusahaan. Ini dari saya, barangkali ada teman-teman direksi, ada yang mau menambahkan, mungkin Pak Agung cukup, silakan. Ya, mungkin sedikit Pak Dirut, kalau untuk aset recycling untuk atas investasi yang kita miliki sekarang memang belum, karena memang kita baru tahap pengerjaan di Jogja Solo, Jogja Bawen, kita masih dalam proses pengerjaan, belum bisa kita recycling sekarang. Itu Pak Dirut. Ya, baik. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang dari kantor pusat Adikarya, Pak Bunjung. Baik Pak, hanya menekankan saja bahwa tadi untuk dengan beberapa klien kita juga melakukan diskusi, karena memang ini ada beberapa kejadian extraordinary yang sangat berbeda yang tidak bisa diprediksi oleh para pihak, dan juga saat ini kita sedang melakukan diskusi juga dengan pemerintah, termasuk melalui asosiasi, diantaranya Gapensi dan Asosiasi Kontraktor Indonesia, supaya ada klausul-klausul tambahan sehingga bisa merecovery kenaikan harga yang di luar kewajaran setelah terjadi ini. Sedangkan untuk yang multi-use, memang betul sekali yang disampaikan oleh Pak Dirut tadi, ada beberapa kontrak yang sudah kita miliki dan di sana sudah ada klaus khusus untuk hal ini yang berupa klaus price adjustment dan juga change in law, dan ini akan kita pakai sebagai dasar untuk merecovery atas kenaikan harga yang terjadi saat ini. Demikian Pak Dirut, tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Punjung. Barangkali dari Pak Sukowidigdo ada tambahan? Cukup Pak Dirut. Cukup ya. Pak Agus Karyanto? Cukup Pak. Cukup, oke. Baik, Bu Vera barangkali? Cukup Pak Dirut. Ya, baik. Saya kembalikan ke Pak Fitra. Demikian Pak, kira-kira atas pertanyaan dari Pak Herman Sumirah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu Direksi atas tanggapannya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Dari Bapak atau Ibu Nurtian Riani. Berapa nilai kontrak baru ADI hingga saat ini per Agustus? Baik, silahkan Bapak atau Ibu Direksi untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Baik, sampai seperti dipaparkan tadi, sampai dengan bulan Juli kita sudah 15,9. Untuk update terakhir, barangkali Pak Agus bisa nambahkan. Baik, makasih Pak Dirut. Untuk per Agustus, akhir Agustus, perolahan kontrak kita 16,3 triliun. Dan ini update Pak Dirut dan Bapak Ibu semua bahwa per hari Jumat kemarin ada tambahan kontrak baru 1,1 triliun. Sehingga per hari ini kita sudah mengumumkan kontrak 17,3 triliun. Terima kasih Pak Dirut.
Baik, terima kasih. Demikian Pak Fitra, kami kembalikan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu Direksi atas tanggapannya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak atau Ibu Arya Imamuddin. Pertanyaannya adalah, bagaimana peluang ADI dalam pembangunan IKN? Apa yang sudah dipersiapkan dan yang akan dilakukan untuk menangkap peluang tersebut? Silahkan kepada Bapak dan Ibu Direksi untuk menanggapi peluang tersebut. Baik, betul sekali. Sampai dengan minggu lalu itu sudah ada 19 tender yang dilakukan oleh PUPR untuk IKN, dan kita juga ikut. Sebagian sudah ada yang ada pengumumannya, dan kita sudah mendapatkan di sana beberapa pekerjaan, termasuk tadi yang informasikan oleh Pak Agus Karyanto 1,1 itu adalah bagian dari IKN. Ya, mungkin Pak Agus kalau secara detail berapa proyek yang sudah kita dapatkan di proyek untuk proyek-proyek yang ada di sekitar IKN yang terakhir, Pak. Baik, makasih Pak Dirut. Tadi disampaikan Pak Dirut, kita sudah mengikuti 19 paket tender. Dari 19 itu kita mendapatkan 4 paket. Yang pertama itu adalah hunian pekerja, di mana di situ kita KSO dengan Wijaya Karya. Itu adalah modular untuk hunian pekerja, sistem modular, di mana yang punya saat ini di BUMN Karya itu baru Adikarya dan Wijaya Karya. Kemudian yang kedua adalah paket jembatan Pulau Balang, di sini juga KSO, nilainya tidak terlalu besar, porsi Adikarya sekitar 100-an miliar. Kemudian minggu kemarin itu tanda tangan, itu tol 3A, paket IKN segmen Karangjoang ke Karyango, porsi Adikarya 1,1 triliun. Jadi sementara ini kira-kira 1,5 triliun sudah kita dapatkan dari target sekitar 3 sampai 3,5 triliun untuk IKN tahun ini. Makasih Pak Dirut. Baik, terima kasih Pak Agus. Kami kembalikan ke Pak Fitra, tapi sebelumnya seperti tadi memang dari 19 paket ini kurang lebih nilai kontraknya itu sebesar sekitar 20 triliun, dan kita berharap dari proyek ini, dari proyek-proyek IKN ini bisa mendapatkan 3 sampai dengan 3,5 triliun. Baik, saya kira itu Pak Fitra, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu Direksi atas tanggapannya. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Dari Bapak atau Ibu Fajar Harlanka, pertanyaannya adalah, untuk PMN yang akan diterima sebesar 1,9 triliun rupiah akan digunakan ADI untuk apa? Apakah ada timeline spesifik atas rencana penggunaan dana PMN tersebut? Kemudian pertanyaan kedua, waktu ekspektasi penerimaan dana dari LRT Jabodetabek dan Jalan Tol Aceh Sigli kapan? Besaran penerimaan dananya berapa dan akan digunakan untuk apa kas yang diterima dari proyek tersebut? Baik, silakan Bapak dan Ibu Direksi untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Baik, untuk PMN, kami sudah memproses PMN ini. Saat ini kita masih menunggu Perpres, karena saat ini sudah masuk ke Seknek untuk ditandatangani oleh Pak Presiden. Kemudian yang kedua, dari right issue kami sudah juga mendaftar ke OJK registrasi 1, dan diharapkan minggu ini atau selamatnya minggu depan itu sudah registrasi 2. Jumlah yang kami harapkan dan yang dari PMN ini cenderung pasti karena sudah masuk ke dalam undang-undang APBN tahun 2022. Nilainya adalah 1976
Dari 1976 ini akan digunakan untuk jalan penyertaan di jalan tol Solo Jogja 1,4 triliun, kemudian untuk jalan tol Jogja Bawen 390 miliar, kemudian Pamekaran 185 miliar. Semuanya adalah penyertaan untuk ke badan usaha BUJT dan BUP. Jadi untuk ekuitas. Kemudian untuk dari porsi yang right issue sebesar 1,898 ini akan digunakan untuk 350 untuk menambah di tol Solo Jogja, ekuitas juga setoran. Kemudian di Jogja Bawen 145 miliar juga untuk tambahan setoran, dan di Pamekaran sebesar 69 untuk tambahan setoran. Kemudian untuk lainnya dari penggunaan right issue adalah 495 miliar untuk FPLT kawasan limbah di Medan. Kemudian yang kedua untuk penyertaan di jalan tol Jor Elevated ruas Cikunir Ulu Jami 662, dan yang terakhir untuk penyertaan di preservasi jalan lintas timur Sumatera Selatan sebesar 177. Total yang kami harapkan dari PMN dan right issue ini adalah sebesar 3,918 miliar rupiah. Demikian saya kira untuk penjelasan tentang PMN. Adapun prosesnya diharapkan pada minggu ketiga bulan ini kita sudah menerima PP. Kemudian minggu ketiga di bulan ini juga kita sudah bisa registrasi 3 di OJK untuk right isunya, sehingga bisa berproses dan dananya bisa kami terima di pertengahan bulan Oktober kurang lebih. Kemudian tadi ada juga pertanyaan lanjutannya adalah terkait dengan dana-dana tagihan yang bersumber dari LRT dan Banda Aceh Sigli. Nah, untuk LRT dan Banda Aceh Sigli ini tentu karena yang digunakan adalah modal kerja, ini akan kembali ke modal kerja untuk paling nggak mengurangi utang atas modal kerja. Dan untuk yang PMN dan right issue ini memang khusus untuk penyertaan di proyek-proyek investasinya Adikarya. Saya kira itu ada tambahan Pak Gung? Ya. Silakan. Nah, untuk tadi kapan akan dibayarkannya untuk LRT, kita masih memiliki tagihan paling tidak untuk sampai dengan tahun ini kami berharap ada 1,6 triliun lagi akan dapat kita terima, sebagaimana sampai dengan Juni kemarin angkanya kurang lebih seperti itu. Demikian pula dengan Aceh Sigli kami berharap juga kemarin sampai dengan Juni kita sudah terima juga sekitar 1 triliun. Kami berharap angka yang kurang lebih sama akan kita dapatkan juga sampai dengan Desember ini. Demikian tambahan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung. Saya kira itu Pak Fitra, saya kembalikan. Baik, terima kasih atas tanggapannya Bapak dan Ibu dari manajemen perseroan. Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah sesi tanya-jawab Public Expose PT Adi Karya Persero Tbk. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, mohon maaf atas pertanyaan Bapak dan Ibu yang belum terjawab. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, silahkan Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Adi Karya Persero Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh perseroan. Kami ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu bahwa pada akhir sesi akan ada pengundian hadiah door prize pengundian sebesar masing-masing Rp200.000 dan tambahan dari Adi sebesar Rp800.000, sehingga total door prize untuk masing-masing 3 orang pemenang adalah Rp1 juta. Untuk berpartisipasi,
Bapak dan Ibu dapat mengisi kuesioner untuk meningkatkan layanan dan kualitas acara kami di tahun depan. Link untuk kuesioner tersebut dapat Bapak dan Ibu temukan pada running text yang akan tayang di layar Bapak dan Ibu. Terima kasih. Sebelum kami tutup, kami persilahkan kepada Bapak atau Ibu Direksi untuk memberikan closing statement yang ingin disampaikan kepada publik. Kepada Bapak atau Ibu Direksi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Fitra. Bapak Ibu pemegang saham dan Bapak Ibu investor, kami mengucapkan sebesar-besarnya terima kasih atas kehadiran walaupun secara online pada kesempatan kali ini. Dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada IDX dengan kami diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam Public Expose Online 2022 ini. Kami Adikarya dalam beberapa waktu dekat ke depan ini juga akan melakukan aksi korporasi dalam bentuk right issue yang seperti tadi disampaikan, karena kami akan menerima dana PMN. Dan untuk mengimbangi karena pemegang saham dari negara ini memasukkan tambahan modal, kemudian kami juga memberikan kesempatan kepada para pemegang saham minoritas untuk memanfaatkan kesempatan right issue ini. Dan mudah-mudahan pada kesempatan right issue ini akan memberikan keuntungan yang baik bagi semua pihak, baik bagi Bapak Ibu sebagai pemegang saham maupun Adikarya sebagai emiten dari IDX. Saya kira terima kasih sekali lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Entus Asnawi atas closing statement-nya. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Adikarya Persero Tbk, mari kita berikan aplaus untuk para penyaji dari PT Adikarya Persero Tbk. Sebagai informasi, tayangan Public Expose PT Adikarya Persero Tbk hari ini juga dapat ditonton ulang di YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Manajemen PT Adikarya Persero Tbk dan juga seluruh peserta yang telah hadir pada siang kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terakhir, saya tutup dengan pantun, jalan-jalan ke Kota Padang, bertemu Bapak dan Ibu dari Adikarya. Sampai jumpa di Public Expose Live yang akan datang, maju terus pasar modal Indonesia.